Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Sofika Munawar Rausna dari Prodi Pendidikan Geografi UIN Suska Riau. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan alat pemetaan sederhana, di mana ini adalah salah satu tugas mata kuliah handasa. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang meteran. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat dua ukuran, yaitu ukuran satuan metrik atau mm, cm, dan m, dan satuan Inggris yaitu inch, feet, dan yard. Pembacaan angka 0 yang dibaca tepat di ujung meteran. Ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran. Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu berada pada titik awal atau angka 0, dan yang lain bergerak menuju titik akhir perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Nah, ini adalah gambar dari meteran. Selanjutnya, 2. Kompas. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan petunjuk arah, terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lainnya, yang ditunjukkan pada besaran azimut atau besarannya sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan, membuat siku-siku dan mengukur sudut horizontal. Cara penggunaan kompas yaitu pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar, sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung tetap berada di tengah. Ini adalah gambar dari kompas. Selanjutnya, 3. Klinometer. Fungsi klinometer adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Cara penggunaan alat ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau mendidik objek yang diukur, sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya, 4. Teodolit. Fungsi dari teodolit yaitu untuk mengukur poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, teodolit juga bisa berfungsi seperti PPD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90 derajat. Teropong yang ada di teodolit membuatnya dapat mendidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Cara penggunaan teodolit. Untuk menggunakan teodolit, pastikan posisi tripod atau penyangga panjang pada tempat yang datar dan atur ketinggiannya sehingga titik dada. Kencangkan skru pengunci pada kaki penyangga panjang. Usahakan plat trimbar atau meletakkan teodolit dalam keadaan datar. Letakkan teodolit, kemudian kencangkan skru pengunci. Atur nifo sampai sumbu 1 berada pada posisi vertikal, dan atur juga nifo pada tabung agar sumbu 2 berada pada posisi mendatar. Atur teodolit pada hingga berada pada posisi tengah titik ikat. Selanjutnya, 5. Waterpass. Waterpass ini berfungsi untuk mengukur benda tinggi dari satu titik atau lebih. Penggunaan waterpass saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan waterpass, yaitu syarat dinamis
atau sumbu satu vertikal, dan syarat statitis atau garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu satu, garis nivo tegak lurus sumbu satu, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivo. Cara menggunakan waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat serta tempat duduk waterpass tidak dapat keadaan miring. Letakkan waterpass di atas plat tersebut. Usahakan waterpass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Atur sumbu satu vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan sekrup penyimbang nivo. Tepatkan gelembung nivo berada di tengah lingkaran. Selanjutnya 6. GPS. Fungsi GPS tidak hanya untuk kepentingan militer, survei, pemetaan, atau geodesi saja, tetapi juga untuk penelitian geofisika atau geodinamika, studi atmosfer, geofisika, dan lainnya. Di balik kelebihan yang dimiliki oleh GPS, alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada tempat yang tidak mampu menerima sinyal GPS oleh antena yang penerima yang berada di dalam ruang, bawah terowongan, atau di bawah air. Cara penggunaan GPS. Pertama, nyalakan perangkat GPS, tunggu hingga sinyal terhubung. Atur untuk menambahkan halaman hingga muncul halaman area Calculation. Kemudian tekan tombol Start lalu Enter. Jika tombol Start berubah menjadi tombol Stop, berarti GPS sudah dapat digunakan. Demikian isi presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.